Apaan? Parkir dulu, parkir. Gue parkir, bayar. Parkir gimana sih? Gua ada motor sendiri. Lu parkir apaan? Udah gak usah banyak alasan. Parkir pokoknya bayar. Orang kencing aja bayar. Lu masa parkir mau gratis? Ya tapi kan lu tadi main handphone lu. Gak peduli. Pokoknya bayar. Gue kemasin sama motor lu ya. Bang, bayar. Bener lu. Rapid lu. Udah. Tadi gimana? Kalah gua kan. Orang tadi. Makasih ya. Kamu udah ngebantuin saya menyiapkan tahlilan 7 harian almarhum suami saya. Sama-sama Bu, apalagi kan kita tetangga. Kita harus tolong-menolong. Ibu kalau butuh apa-apa, tinggal panggil Rosa ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya dikasih tetangga yang pengertian, yang baik hati kayak kamu. Bisa aja. Maksud lo apa? Gua itu tetangga nggak baik. Gua itu tetangga yang nggak pernah ngebantuin lo gitu. Iya? Nggak gitu dong, Bu. Kok tiba-tiba Bu Hana bisa ngomong kayak gitu? Nggak usah ngeles deh lo. Kalau lo nggak ada maksud ngomong kayak gitu, nggak mungkin dong lo tadi nyerocosnya kayak apaan yang kayak tadi kan, ya kan? Lagian juga, laki lo itu udah seminggu ya meninggal. Jasad laki lo itu udah jadi cacing kali, ya kan? Lebay banget sih lo jadi orang. Lo mau pamer-pameran kan? Lo mau pamer biar semua orang tahu gitu. Kalau lo tuh bisa bikin talian 7 hari 7 malam gitu. Iya? Astagfirullahaladzim, istighfar Bu, nggak baik kayak gitu. Wah, parkir di sini dapat banyak loh. Kenapa sih, Bang? Udah lah, lo gak usah ngurusin daerah gua. Lu urusin daerah lo sana, ya. Sejak kapan lu berani sama gua? Ini wilayah. Mulai hari ini gua yang ambil. Lo denger ya. Gua gak bakal biarin daerah ini jadi wilayah lo. Zak, itu Mas Denny tetangga gua, Zak. Bantuin, ayo. Mas Denny gak apa-apa. Lu temennya? Mas Denny gak apa-apa. Tuh orang ditolongin malah kabur. Ya udah gak apa-apa. Yang penting niat kita tuh udah baik ngebantu. Iya kan, hampir setiap orang tuh kalau kita bantuin selalu kayak gitu, Bang. Kabur aja, nggak terima kasih dulu gitu. Ya, lanjut ya jalan. Kesel aja. Janda tetangga, mentang-mentang baru dapat warisan, hidupnya makin seneng aja. Sedangkan gue makin tua, makin melarat. Gara-gara banyak Dan itu nggak bisa cari duit. Astagfirullahaladzim, Bu. Kalau almarhum Bapak dengar, pasti dia sedih, Bu. Bu, mesti kita nggak punya harta yang berlimpah, Bu. Tapi Allah kasih rezeki kita yang lain, yaitu kesehatan, Bu. Alhamdulillah kan, Bu, keluarga kita sampai detik ini jarang sakit. Itu juga namanya rezeki, Bu. Kamu ini ya? Kamu ini cuma menantu. Kamu kalau nggak diajak ngomong, jangan ngomong. Bisa-bisanya kamu tuh ceramain ibu. Kamu tuh siapa? Nggak ada kapok-kapoknya ibu pukulin. Ini lagi. Bapak sama anak sama aja nggak bisa cari duit. Dendi, kalau kamu jadi tukang parkir, sampai kapan kamu bisa nyenangin
baru juga pulang udah ngamuk-ngamuk aja. Iya kalau kamu hidupnya berleha-leha kayak gini, males cari uang, kapan kita kayanya? Ini lagi. Udah tahu miskin ya, pakai acara bunting segala lagi. Mau dikasih makan apa anak kamu, ha? Ini anak-anak gak punya pikiran, bikin orang tua susah, bukannya nyenengin orang tua. Ah! Den. Coba kamu tebak ibu tuh dari mana? Dari mana? Ibu tuh udah habis dari rumahnya Mbak Gambreng. Dukun paling terkenal, dukun paling sakti di kampung sebelah. Ibu itu cari jalan keluar. Perekonomian kita kan susah. Nah, Mbak Gambreng ini saranin ibu supaya kita persugihan babi ngepet. Supaya kita cepet kaya. Terus maksud ibu yang jadi babi ngepetnya aku gitu? Gak mau, ibu aja mendingan deh. Makasih. Kamu ya nggak tahu diuntung banget sih. Udah syukur ibu cari jalan keluar. Nggak tahu terima kasih kamu. Emangnya kamu udah punya rencana gitu? Kamu udah tahu mau cari uangnya gimana? Enggak kan? Dendi, jadi babi ngepet ini paling cocok buat kamu yang pemalas. Tapi Bu, itu sama aja menyekutukan Allah, Bu. Diam kamu! Pokoknya gini, besok malam kita mulai praktek. Siangnya ibu ambil semua perlengkapan persugihan. Titik! Mas, jangan Mas ya. Tapi idenya ibu ini ada bagusnya juga loh. Mas, tapi itu bahaya Mas. Sik, kalau lagi mikir, diam. Wah, apa loh? Bu Hana, maaf ganggu. Ini tadi ada saudara saya datang bawa makanan banyak. Saya takut nantinya nggak habis jadi mubazir. Jadi ini Bu, semoga Ibu suka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu kenapa lagi Bu Hana sama Bu Leha? Ya Allah, kayaknya berantem deh. Ayo, Lo pikir lo siapa? Lo tuh tukang taman. Gue gak suka sama lo. Pergi lo sana. Udah, ya Allah. Aduh, Ibu Hana ini ada apa? Bu Leha nggak apa-apa. Mendingan kalian berdua bawa pergi nih orang. Daripada emosi gue makin bertambah, bisa gue cekakin lama-lama. Ayo pergi, pergi! Astagfirullahaladzim, Bu Hana. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, saya nggak ada maksud nyinggung lo sebenarnya Bu. Tapi saya nggak tahu kenapa kok saya selalu salah. Menurut saya Ibu nggak salah. Ibu udah ada niat baik untuk berbagi rezeki sama Bu Hana. Tapi mungkin Bu Hananya sendiri yang memilih untuk nggak menerima. Sabar ya Bu ya. Ya udah Bu, kami antar pulang yuk. Makasih. Iya, sama-sama yuk. Aku nih ingin tanya sama kamu nih. Kampung Kucrit lama-lama penerangannya makin kurang, kayak apa gini? Kok jadi serem begini sih? Kemarin? Oh, Dana kan iya, udah aku turunkan. Udah pasang ini. Oh iya kemarin si Pak Rohman itu yang masang listrik itu pulang kampung. Ya, seharusnya kamu kontrol. Tenang aja lah. Ini Kalau ada apa-apa di Kampung Kucrit gimana kamu? ya lah, saya juga susah. Ada hal-hal yang tidak mengundang kita, nggak baik. Ya kan? Apaan tuh? Apa tuh? Hitam-hitam kayak anjing. Bukan teh. Tapi kok bantet ya? Tuh suaranya aja palas begitu teh. Apa ya teh ya? Coba deh kamu maju ke depan teh. Kamu cek. Tuh kalau sampai diterkam gimana? Di Kampung Kucrit mana ada macan teh? Adanya di Cisarua, itu pun dikandangin. Nah, yaudah kamu aja maju coba. Loh, aku orang kaya masa ngintip-ngintip? Harga diri aku gimana? Ya nanti kalau kenapa-napa kan bisa dioperasi. Lo operasi. Dokter bedah 7 nangis sama aku. Kenapa? Geli lihat muka aku.
Tuh. Samperin deh, teh. Pelan-pelan, teh. Kok makin aneh sih kamu ngucir, teh? Nah, ini baru-baru aja nih kayak gini nih. Allahu Akbar. Kevin, kenapa sih? Teh, kok kamu dari semak-semak? Ngapain? Ngapain? Tadi gue tuh ngeliat kayak ada yang lari ngibrit kencang gitu ke arah sana, makanya gue cek. Oh, sama kita ngeliat. Iya, gue ngeliat tadi. Iya, makanya tadi gue kesana buat ngecek. Badannya kecil segini. Pas tuh. Ya kan? Ya. Enggak, maksudnya begitu. Tadi tuh kalau setelah gue cek sih kayaknya kayak anak anjing gitu. Hah? Anak anjing? Anak anjing? Kayaknya beda deh. Kalau nggak percaya, cek aja Gi sendiri. Teh, aku makin aneh loh sama Dendi, teh. Iya. Masa dia ada di sini sih? Ini masalahnya ini apa ini? Coba kita pelan-pelan tuh ya. Maafin aku ya. Gara-gara motor dipakai Reza, kita jadi jalan kaki. Kalau mau tahu. Ya nggak apa-apa lah, Bal. Jalan kaki kayak gini juga seru kok. Asal jalannya sama aku ya. Sorry. Ya, enggak. Sorry, aku kelepasan. Kamu lucu deh, Bal. Orang kamu nggak salah apa-apa minta maaf. Iya, tapi benar. Boleh ya? Nanya kenapa? Gue Bang, Bos. Saya kayaknya semalam kerampokan. Boleh ya? Apa aja yang hilang? Uang tunai saya. Yang saya simpan di berangkas tiba-tiba raib, nggak ada jejak. Dan anehnya, barang-barang lain nggak ada yang hilang. Dan rumah saya nggak ada tanda-tanda dibobol orang, nggak ada. Bu, saya yakin itu pasti ada orang dalam. Karena kan dia punya akses buat ke rumah ibu. Saya percaya dengan semua ART saya. Mereka kerja dengan saya sudah lama. Kita udah kayak keluarga sendiri. Iya, terus sekarang boleh ya tujuannya kemana? Saya mau ke kantor polisi. Saya anterin ya. Nggak usah, Bal. Salah satu ART saya sudah duluan ke sana. Saya cuma khawatir, takutnya perampok itu balik lagi ke rumah saya nanti. Aduh, menurut kalian gimana ya? Apa saya harus minta penjagaan polisi? Yaudah, Ibu tenang dulu. Nanti saya coba koordinasi sama Pak RT supaya ada orang yang berjaga di sekitar rumah Ibu. Yaudah, sekarang Ibu ke kantor polisi aja dulu. Ya, ya. Makasih ya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Hati-hati ya. Permisi. Kasian ya. Yaudah yuk, lanjut. Rasain deh lo. Lama-lama harta lo habis gue kuras. Selamat pusing-pusing. Gue mau belanja dulu pakai duit lo. Ayo Mas, cepetan bawa ke dalam. Hati-hati ya. Awas, awas. Jangan sampai pecah, jangan sampai lecet. Yan, gue perhatiin Hana belanja mulu ya tiap hari. Kok bisa ya? Masa iya sih? Dia dapat duit begitu banyak. Dari mana ya? Penasaran deh, Mak. Tahu. Mau kemana lu? Situ bentar ya. Assalamualaikum. Kepo lo ya? Hah? Kepo. Lihat gue belanja-belanja kayak gini. Ya. Oh, kamu tahu aja sih apa yang kita pikirkan. Iya, Maya? Ya iyalah. Dari jauh udah kecium aroma-aromanya kalau kalian itu kepo, penasaran lihat gue belanja. Pok, bisikin aku dong.
Gimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak seperti Sultan kayak kamu ini? Gue dapet warisan. Sekarang gue itu udah jadi orang kaya ya. Kaya banget. Iya nggak masalah sih. Kita cuman mau kepo doang, maaf. Iya, kita kan pengen kaya juga. Gimana caranya? Apa sih itu? Ada kucing apa ya? Astagfirullahaladzim. Maya! Lola! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa, Kak? Ada apa sih? Itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kok bisa ada di situ sih, Mbak? Nggak tahu. Ya Allah, ini gimana caranya ini? Lah, kayaknya kita harus tangkap lah. Gimana caranya ini? Tangkap? Ya iyalah, masa keluyuran di sini? Aduh, diusir aja. Kenapa sih? Iya, bentar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih? Ih, ngusir Tante. Pelan-pelan lah. Ih, kok bisa di sini sih? Berarti ya. Kabur. Tante tunggu ya. Ya udah hati-hati lah. Ya Allah. Assalamualaikum. Lah. Waalaikumsalam. Lah, kenapa lah? Kak Vero Kak Reza tolongin, tadi ada babi ngepet kabur. Kemana? Itu tuh, kesana Kak. Kesana? Iya. Ayo, kita siapin perlengkapan. Ayo. Ya. Ayo, Pak Jo. Kejar. Aduh. Sepertinya Denny dalam bahaya ini. Terus kita harus kayak gimana, Bu? Nanti Mas Denny bisa ditangkap sama warga. Harusnya sih Denny bisa nyelamatin dirinya sendiri sih. Mana tuh babi? Mana sih tuh babi? Tuh babi itu. Bu, matiin lilinnya, Bu. Biar Mas Denny bisa pulang. Iya, cepetan, Bu. Aduh, kalau ibu mati lilinnya, Denny dalam keadaan ditangkap keluarga, ketahuan dong. Bu, cepetan, Bu. Mas Denny bisa mati kalau nggak dibawa pulang sekarang. Bu, matiin lilinnya, Bu. Dasar babi lo. Bentar. Aduh, Bu, aku bantuin, Bu. aduh nggak bisa mati. Ya, Bu. Gimana ini? Ini pasti terjadi sesuatu sama Mas Dendi, Bu. Mau kemana kamu? Bu, aku harus cari Mas Dendi, Bu. Nanti Mas Dendi bisa ditangkap warga dan dibunuh, Bu. Aku nggak mau. Daripada kamu yang kesana, semuanya bisa kebongkar. Berantakan jadinya. Mendingan aku yang kesana. Dengan tertangkapnya babi ngepet ini pasti bakal jadi viral banget. Apa kalian yakin kalau ini benar-benar babi ngepet? Yakin banget Pak RT, karena kita udah dikasih air suci sama Pak Ustadz buat nangkap si babi ngepet ini. Dan tadi pas kita tangkap juga kita sempat ngeliat seberapa second dia berubah jadi manusia. Tapi kita nggak tahu dia siapa. Kita nggak bisa ngenalinnya Pak RT. Kak, itu di leher babinya ada kalung itu, jangan-jangan itu mantranya lagi. Ustadz, mana ada babi biasa itu pakai kalung kayak gitu. Saya yakin ini adalah babi ngepet. Jangan, Feb. Kita nggak tahu seberapa besar kekuatan kalung itu. Jangan aneh khawatir kalau ente sentuh nanti bisa ngelukain ente. Hawa-hawanya Dendi ada di sekitar sini.
Gawat. Ternyata bener Dendi ketangkep. Teh, Ani minta tolong sama ente sampein info ini ke warga tentang babi ngepet ini, ya. Dan ingat, kalau dalam waktu 1 kali 24 jam nggak ada yang datang dan ngejemput babi ngepet ini, ya terpaksa kita musnahkan. Siap, Ustaz. Dan ente bertiga kira-kira bisa jaga dulu nggak di sini, supaya nggak ada yang diam-diam ngebebasin binatang itu. Iya Pak Ustadz, Lala bilang Bang Iqbal buat gantian jaga di sini. Aku nggak mungkin menjemput Dendi sekarang. Tapi kalau tiba-tiba Dendi berubah jadi manusia, warga bakalan langsung tahu kalau aku juga terlibat. Cara satu-satunya, aku harus korbankan Dendi. Tenang. Saya minta kalian semua tenang, sabar, jangan emosi, oke? Ya. Ya, pokoknya babi ngepet itu sudah ketangkap dan saya taruh tempat yang aman, ya. Tapi saya tidak akan kasih tahu kalian kalau kalian masih beringas kayak gini. Aduh Pak RT, kita ini punya hak untuk tahu Pak RT. Kita ini semua korban. Tenang aja, udah ketangkap kok. Tenang, Ani minta kalian semua tenang, ya. Serahin masalah ini sama kita, biar kita bisa menyelidikin, ya. Aduh, Pero mana ya? Dari tadi gue tungguin, gue teleponin kagak diangkat-angkat nih anak. Bangetan banget nih. Padahal kan jadwal dia nih jaga di sini. Itu kalung bikin gue penasaran nih. Kalau gue copot, siapa tahu dia bisa berubah jadi manusia. Coba ah. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ibu nggak akan membiarkan kamu membongkar rahasia ini ke warga, Dendi. Maafin ibu, Dendi. Reza, Bang ada yang bunuh babinya. Iya Bang. Reza, tunggu gue. Pak Ustadz. Ada apa? Kak Reza pingsan dan babinya. Pak Ustadz bisa ikut kelas sebentar? Sebentar. Teh, Ani mau cek Reza sebentar, ya. Ente tahan warga sini, jangan sampai tahu di mana babi ngepet. Ayo Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Kalian mau kemana? Aduh Pak Ustadz itu, Ustadz Syakib sama Neng Nala kenapa? Kayaknya ada hubungannya sama babi ngepet deh. Bukan. Itu mereka bukan ngurusin babi ngepet. Ya mungkin ada urusan yang lain, ya. Aduh, ya ampun. Yaudah, yuk. Astagfirullahaladzim. Reza kenapa ya, Bal? Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Tadi saya nemuin Reza dalam keadaan pingsan. Dan babinya sudah mati, Pak Ustadz. Kak Reza. Kak. Bangun dia. Bangun, Kak. Bal, gue kenapa, Bal? Justru gue yang mau naik ke lo. Kenapa tiba-tiba lo pingsan? Yang terakhir gue ingat,
gue itu penasaran sama kalung yang ada di babi itu. Terus gue ambil kayu, gue mau copot. Niatnya sih siapa tahu babinya berubah jadi manusia. Habis itu gue lupa, gue udah nggak tahu, langsung pingsan gue. Astagfirullahaladzim. Siapapun yang menjelma jadi babi itu, dia telah meninggal dalam keadaan benar-benar terhina karena telah melakukan perbuatan syirik. Astagfirullahaladzim. Jadi kita nggak tahu siapa babi ngepet itu, Pak Ustadz? Pak Ustadz, kira-kira siapa yang udah ngebunuh babi ini, Pak Ustadz? Ibu? Ibu? Alika? Siapa lo? Mau ngapain lo? Kamu harus menjadi pengikutku. Jangan! Astaga, tidur lagi. Bangun. Orang lagi keadaannya lagi kacau kayak begini malah tidur lagi. Bangun. Ayo, bangun kamu. Bu, Mas Dendi mana, Bu? Mas Dendi mana? Mas Dendi udah ketemu kan, Bu? Dendi udah mati dikeroyok sama warga dalam keadaan masih jadi babi. Ya Allah. Ya Allah, ternyata ini arti dari mimpi aku. Ampuni dosa suamiku, ya Allah. Bu, Mas Dendi. Bu, bener Mas Dendi udah nggak ada, Bu. Sial. Aku agak nyesel juga sih bunuh anak kandungku sendiri. Tapi aku nggak punya pilihan. Karena aku harus cari cara supaya bisa terus ngepet. Ya udah, kamu tuh jangan nangis-nangis dulu. Sekarang kamu tuh harus mikir gimana caranya kita melanjutkan hidup. Jangan sholat melulu kerjanya, ngerti nggak? Aku bikin kesel aja kamu. Mikir. Nih, pakai. Malam ini kamu harus ngepet. Ingat, malam ini. Warga! Ada apa? Babi! Ada apa, Pak RT? Gawat! Ini babi ngepet muncul lagi nih! Kok bisa? Iya! Itu, Bopong tadi jadi korbannya. Sekarang kita gimana, Teh? Ya udah, kita harus tangkap tuh babi, ya?
Kalau bisa sekarang juga, malam ini juga. Hah? Kok saya? Pakai apa, Pak RT? Nanti kalau sampai kenapa-napa gimana? Nggak ada RT loh. Kan Pak RT bertanggung jawab di kampung ini. Takut dong. Ya, tapi kalau sampai saya disodok itu gimana? Kenapa-napa? Mau kalian nggak punya RT? Itu aja takut sih. Gitu. Bukan takut. Dia jadi RT. Dia cocok jadi garong. Janganlah. Pus. Mana jalan-jalannya? Jalannya nggak ada di rumah. Paling emak gua ada. Emak gua kan kalau jam segini nih suka nangok-nangok ikan. Udah jangan banyak. Ini buat apaan? Muat. Kalau nanti kalau kena ketancep, masukin sini lah. Muat. Masukin aja. Ya muat lah. Kamu tuh aja. Kamu pikir nggak mau nangkap kucing apa? Yang penting nangkap. Udah nggak usah ribut. Tuh, masih bergerak tuh. Tip, kita majunya bareng-bareng. Maju. Senternya, oh. 1, 2, serbu ya. 1, 2, 3. Gagal! Gagal. Udah, bakar aja. Bakar. Minggir. Bakar. Supaya kampung kita ini bersih. Kalau nggak dibakar, waduh, nanti babi-babi yang lainnya muncul lagi. Ayo bakar, ayo. Tenang. Tunggu. Saya minta semuanya tenang dulu. Kalian tuh rusuh aja ya. Kita ini udah kecolongan. Babi yang satu udah tewas. Jadi kita nggak bisa dapat info siapa dia sebenarnya. Tapi dia sudah meresahkan kampung kita, Pak RT. Ya betul itu. Betul. Udah. Sebaiknya sekarang kita usahakan bagaimana caranya babi ini bisa berubah wujud aslinya. Supaya kita bisa minta pertanggungjawabkan. Pak Ustadz, sebenarnya saya pengen cerita sama Pak Ustadz. Gimana sih ini? Astagfirullah, tenang ya. Ane minta semuanya tenang. Lebih baik ente doain biar kita dapat solusinya. Paham? Pak Ustadz, saya pengen menyampaikan pesan dari Iqbal. Dia minta saya untuk Pak Ustadz menggunakan air suci itu biar Pak Ustadz bisa menyaksikan sendiri siapa babi ngepet ini. Kata Iqbal, dia udah obrol ini sama Pak Ustadz. Iya, Iqbal emang udah kasih tahu Ane semalam. Dan air ini sudah Ane bacain suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alika? Hah? Alika? Berarti benar dugaan kita, Pak Ustadz. Jadi ente sudah tahu soal ini? Jadi Pak Ustadz, Vero sudah melihat sosok babi ngepet ini dan dia menduga ini kalau Mas Dendi. Kalau babi ngepet yang satu lagi ini mungkin Alika, kalau nggak Bu Hana, Pak Ustadz. Dan ternyata Alika, Pak Ustadz. Tadi yang provokasi suruh bakar nih babi kan Bu Hana. Kalau memang dia tahu ini Alika, tega-teganya dia mau bakar mantunya sendiri tuh loh. Ya mungkin dari itu Pak RT. Menurut kami pun yang udah ngebunuh Dendi pun Bu Hana. Astagfirullahaladzim. Alika, kalau ente dengar suara Ane, cobalah ente berubah jadi manusia.
Ente kan dilahirkan sebagai manusia, maka kembalilah ke fitrah ente. Jangan ente sampai terlambat dan meninggal dalam keadaan hina seperti suami ente. Pak Ustadz, mungkin dia nggak bisa berubah wujud sendiri. Harus didoain kali Pak Ustadz. Bu Hana? Aduh, mau kemana, Bu? Lu tuh mau mata-matain gue ya? Disuruh-suruh orang ya? Awas ya, kalau sampai orang tahu gue mau pergi dari rumah, lu gue bales lu. Maaf banget, Bu. Saya nggak ada maksud begitu. Astagfirullahaladzim. Saya cuma ingin tahu Ibu mau kemana. Perlu bantuan nggak? Biar saya antar. Gak usah cok baik deh sama gue. Gue enak sama lo, tahu nggak? Gue enak. Kenapa sih lo udah deket-deket banget sama gue hidupnya? Jauh-jauh lo. Dari dulu gue nggak suka sama lo, nggak suka. Gue nggak suka. Nggak suka gue sama lo. Gue tuh nggak suka. Ya Allah, tolong. Buana, tunggu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ngerti Bu Hana kenapa sih sama saya. Saya punya salah apa sama dia? Semuanya belum jelas 100%, Bu. Dia juga nggak bisa nyimpulin. Takutnya malah jadi fitnah. Sebentar ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener kamu, Alika. Ampuni saya, Pak. Saya nggak bermaksud, Pak. Ini disuruh ibu saya, Pak. Pak, saya nggak bermaksud menyebutkan Allah, Pak. Saya minta maaf, maafin saya, Pak. Saya mohon maaf. Saya mohon. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon, Pak. Astagfirullahaladzim, ya udah ente tenang. Ente, tolong ente buka talinya. Sekarang ente keluar, Alika. Alhamdulillah, kalau memang ente sudah sadar. Tapi ingat, jangan pernah ente ulangi lagi perbuatan ini, ya? Iya, Pak Ustadz. Saya juga tahu ini perbuatan yang musyrik, yang dilarang agama, Pak Ustadz. Saya minta maaf sekali lagi semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah, lepasan! Lepas! Buana, saya belum datang ibu. Itu artinya Allah sudah ngasih kesempatan sama ibu untuk hidup. Biarin saya mati. Untuk apa saya bertobat? Saya mau mati aja. Lepas! Saya mohon. Lepasan! Lepas! Saya nggak bakal lepasin, Bu. Astagfirullahaladzim, Bang Iqbal. Telepon aja sama Vero. Bilang abang butuh bantuan. Iya, Bang. Halo, Kak Reza, Kak Vero. Tolong kesini ya, Bang Iqbal butuh bantuan. Iya, makasih. Allahu Akbar. Kok tega banget ya Bu Hana sama anak kandung dan mantunya sendiri. Manusia kalau udah dibutakan oleh harta, akal sehatnya bisa hilang, mati. Iya bener, Mbak. Tapi Al, sekarang semua udah berakhir. Dan kamu harus bersyukur karena kamu sekarang udah selamat dan terhindar dari mertua kamu. Iya.
Mudah-mudahan kamu bisa ikhlas ya. Oh, jadi percuma dong saya bikin video klarifikasi. Kalau percuma ujung-ujungnya saya disalahin, ya kan? Kan bener ya Mak ya, si Dendi babi ngepet. Yen, lu gimana sih nggak bisa lihat situasi banget? Udah hal itu jangan lu omongin lagi. Ya bener, udah bikin video tetap disalahin. Udah, Mak. Boyan, udah nggak usah ribut. Kamu sekarang istirahat aja ya. Untuk sementara kamu istirahat di sini aja, ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Berantakan begini teh. Auranya nih aura magis teh. Kamu ngapain? Tahu tadi gua keburu-buru ke sono. Mana toilet situ? Gak ada, gua iseng aja gatel. Us, jangan suka tempat sembarangan nih, Us. Nggak sembarangan, gatel sembarangan. Bahaya loh, Us. Kok bahaya sih? Ini, keramat ini. Urusan apa sama ini? Kata-kata. Nggak ada apaan. Kata-kata. Ini tempat-tempat sih, teh. Pegangin. Pegangin, teh, bantuin. Nah, biar ada kerjasamanya. Pelukan nih. Aku yakin. Terus dipegang. Ya kamu mau. Mau kemana lagi? Kita lagi nyari barang bukti kok. Gue heran ya, Teh. Pak. Kok bisa-bisanya Bu Ana ini melakukan hal seperti ini? Padahal sama mantu sama anaknya sendiri. Tega bener nih, sadis namanya nih. Us, kamu tahu usah heran. Ini yang namanya fenomena kehidupan. Orang kalau sudah kejajah sama dunia, ya ini. Dia akan melakukan segala cara. Apapun yang dilakukan, yang penting halal. Ya, lu lain kali kalau ngobrol sama gue, mendingan naik bata dah. Emang kenapa? Capek gue nunduk begini. Lah kan anatomi aku segini. Apaan sih, Teh? Alhamdulillah, kita nemuin nih. Apaan itu? Semua bukti kejahatan dari Bu Ana. Ini. Itu apaan? Kamu Tara. Uang. Bagus nih. Apa? Buat kalung. Kok gedean, Us? Nih. Ada darahnya gitu, Teh. Tuh, terus. Apa nangis? Duit nih. Nggak tahu dari mana tuh, banyak banget tuh. Jangan-jangan dia udah lama ngelakuin ini, Teh. Dari zaman perang, bambu runcing. Bukan, itu kayak ini sesuatu tuh. Udah. Saya telepon Iqbal dulu ya. Cepet. Assalamualaikum. Bal. Kita sudah nemuin barang bukti ini, Bal. Semua? Iya. Kamu di mana? Kantor polisi? Ya sudah kalau gitu. Nanti biar kita antar ke sana ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Jadi gimana? Kita bawa? Yaudah, kita antar ke sana aja. Harus polisi. Bukti-buktinya? Ini kita bawa. Ya udah dibawa semuanya. Ayo. Meja jangan. Di kantor polisi tuh udah banyak meja. Nah, ini bukti-bukti. Ini udah yang pokoknya yang akurat aja bukti-buktinya. Aku udah ngambil lo ya, Ya. Apa lagi? Nih. Ya udah, yuk. Sidik, jangan pakai itu, sidik jari lu tak kena. Iya ya. Semprot dulu tangan lu. Udah. Terus pegangnya gimana? Susah amat sih lu. Nih, taruh sini. Oh iya. Sini. Duitnya. Akan ada sidik jarinya lu. Nih. Ini gimana pokoknya? Gue kayak bungkus ketoprak, Us. Lah gua kan tukang ketoprak. Nggak gitu juga kali, Us. Nah, yang penting nggak ada sidik jari. Nih. Nah, bawa. Yuk, udah. Gua apa? Tuh. Apa lagi? Itu barang ritual itu. Udah jangan semuanya, Us. Nah, ini kan tanda bukti. Kesian polisi nanti. Ya kan tanda bukti. Gimana sih lu? Yuk. Itu ngapain dikumpulin? Kamu mau itu sih? Lain kali gue sendiri aja, ribut sama lu ah. Wah, lu yang bikin ribut. Yaudah yuk. Udah ya.
Apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada dalam kandang babi? Pak Ustadz, kenapa saya dalam kandang babi? Keluarin saya dari sini. Ane akan bantu ente keluarin dari sana kalau semua kesalahan ente dan mau bertobat. Ente pikir ente itu siapa? Hah? Ente itu cuma bapak-bapak. Ngerti nggak? Keluarin nggak? Keluarin! Keluarin! Kalau ente masih bersikeras menyatakan tidak bersalah, ya ente ane akan tinggalin di sini, ya. Biar ente ngerasain jadi babi seperti Dendi dan Aliska rasain akibat perbuatan itu. Ustadz, urusan hidup gua punya urusan, bukan urusan lo. Lo keluarin nggak? Keluarin gua dari sini. Astagfirullahaladzim. Yang salah itu bukan gua. Yang salah itu takdir Tuhan. Kenapa hidup gua menderita? Kenapa gua hidup miskin? Astagfirullahaladzim, ente emang benar-benar keterlaluan anak ya. Keluarin! Ane mau kasih tahu sama ente ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat seorang hamba yang napasnya belum sampai di tenggorokan. Ente dengar itu? Bodoh amat! Gua nggak peduli. Gua mau keluar dari sana. Ayo keluarin Ustadz. Kalau gitu kalian bertiga lebih baik pulang, istirahat ya. Biar Hana merenungi dosa-dosanya sendiri di sini. Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, keluarin saya Pak Ustadz. Pak Ustadz! Pak Ustadz! Pak Ustadz! Di kampung ini, aduh. Buana kabur! Buana umpet kan? Kabur! Umpet kan? Aku udah gak punya tenaga lagi untuk melawan mereka. Aku harus cari tempat persembunyian. Aduh, gimana nih? Mana? Pergi kalian! Pergi! Pergi! Buana tenang ya. Ibu jangan kemana-mana. Jangan kabur. Buana, dengerin Pak RT. Jangan dekat! Mau nolongin. Tolong. Enggak! Pergi! Bu, jangan. Bu. Pergi! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilangin juga, jangan kabur. Kamu sih tadi bukan pegangin. Mau megang dia nggak mau. Udah Al, jenazahnya jangan ditangisin terus, nggak baik. Iya Al, mendingan kita doain aja ya. Semoga Bu Hana mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Bunda, saya minta maaf ya atas perlakuan mertua saya kepada ibu. Maafin mertua saya. Masya Allah, Zalika. Kamu itu benar-benar anak yang baik. Padahal kamu sudah dizolimi sama mertua kamu. Hana, kamu gak pernah tahu sebesar apa harta yang kamu punya sebenarnya. Kalau saja kamu terlahir sebagai anakku,
Aku pasti sangat bangga sama kamu. Kenapa sih lu Yan? Manyun-manyun begitu? Mak nyium bau apa? Dari tadi tuh kayak ada bau-bau aneh, Mak. Iya ya. Ya, Mak? Kayak bau kotoran babi ya? Nah itu, Mak. Ini baunya dari jenazahnya Bu Hana. Mbak Boyen, nggak boleh gitu. Aduh, jangan-jangan. Aduh, kalau gitu, jalan. Mak, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Boyan lagunya ya ditinggalin terus lu gimana nih? Mak kalau nggak kuat nggak apa-apa kok, tinggalin aja. Nanti biar Zalina, Bu Leha sama Alika aja yang selesain, Mak. Indir banget romannya. Enggak apa-apa, gue kuat. Ya udah yuk, kita mulai yuk, mandiin yuk. Alika silakan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bal, gak usah dikubur, Bal. Bakar aja. Gak usah dibakamin, dibakar aja. Udah. Mas, Pak. Apa kan ngerasa udah lebih pantas menghakimi daripada Allah? Itu hukuman yang pantas. Tugas manusia untuk mengingatkan, bukan menghakimi. Mas, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tugas manusia untuk mengingatkan, bukan menghakimi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak Ustadz. Ini yang kuburnya dipenuhi dengan kotoran babi. Astagfirullahaladzim, tai babi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tai babi. Kenapa lagi nih Pak Ustadz? Ini azab tiada hentinya bagi orang yang suka menyekutukan Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Dan di sampai akhir hayatnya dia belum sempat bertobat. Ya udah, Pak, tolong dibersihkan kotoran babi. Mas, Mbak, tolong dibantu Mas.